Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Margareta Siahaan dengan NPM 20520111105. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum waris Islam. Ahli waris adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Syarat ahli waris yang mendapatkan warisan adalah: yang pertama, pada saat meninggalnya, pewaris harta harus dalam keadaan hidup, termasuk bayi yang dalam kandungan jika dia dalam keadaan hidup. Lalu yang kedua, tidak dilarang oleh syara untuk mendapat harta waris. Dan yang ketiga, tidak terhalangi oleh ahli waris lain untuk mendapatkan warisan. Siapa sajakah ahli waris? Ahli waris merupakan orang yang mungkin mendapatkan warisan ada 25 orang. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Jika 25 ahli waris tersebut ada semua, maka yang mendapat bagian waris hanya suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jenis ahli waris terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zawil furud, yaitu para ahli waris yang porsi atau persentase bagiannya sudah ditentukan di dalam nas, Al-Quran atau Sunnah. Lalu yang kedua adalah asobah, yaitu para ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Asobah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asobah binafsi, yaitu merupakan asobah yang dengan sendirinya dan bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau bersamaan dengan ahli waris yang lain, tetapi asalnya memang sudah menjadi asobah. Lalu yang kedua adalah asobah bil gair, merupakan kelompok ahli waris yang asalnya sebagai zaul furud, namun mereka mendapat bagian asobah karena tertarik oleh ahli waris lain yang berstatus asobah. Lalu yang ketiga adalah asobah ma'al gair, merupakan kelompok ahli waris yang mendapat bagian asobah karena mewaris bersama-sama kelompok zaul furud yang lain. Para penghalang hak waris diantaranya, yang pertama adalah nenek tidak mendapat selama ada ibu, kakek tidak mendapat selama ada bapak, saudara sekandung tidak mendapat selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan bapak, lalu saudara sebapak tidak mendapat selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, lalu saudara seibu tidak mendapat selama ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, lalu bapak dan kakek. Berikut merupakan contoh kasus. Pak Ahmad meninggal dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan, seorang ibu dan juga seorang bapak. Meninggalkan harta sebanyak 24 juta rupiah. Berapa bagian masing-masing? Jawabannya, ahli waris yaitu istri, ibu, bapak, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Bagian masing-masing sebagai berikut. Istri 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah asobah atau sisa. Dicari aslul masalah, disamakan penyebutnya sebagai berikut. Istri 1/8 sama dengan 3/24, ibu 1/6 sama dengan 4/24, bapak 1/6 sama dengan 4/24, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan sama dengan sisanya 13/24. Penghitungannya adalah istri 3/24 dikali 24 juta sama dengan 3 juta, ibu 4/24 kali 24 juta sama dengan 4 juta, bapak 4/24 dikali 24 juta sama dengan 4 juta, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan 13/24 dikali 24 juta sama dengan 13 juta, 1 anak laki-laki sama dengan 2/4 dikali 13 juta sama dengan 6.500.000, dan 1 anak perempuan yaitu 1/4 dikali 13 juta sama dengan 3.250.000. Selanjutnya adalah waris Islam bagian warisan cucu. Mawali adalah ahli waris pengganti dan cucu adalah mawali dari anak pewaris. Cucu merupakan setiap keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan pewaris. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa ayat 33. Contoh kasusnya, besar bagian cucu secara keseluruhan adalah sebesar bagian warisan yang diperoleh orang tuanya, yaitu orang tua dari cucu sama dengan anak pewaris. Perolehan besar bagian cucu adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam An-Nisa ayat 11a, b, dan c, yaitu bagian warisan sebagai anak. Untuk bagian warisan cucu laki-laki, jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki, maka besar bagiannya adalah seluruh harta warisan. Lalu jika pewaris meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka besar bagiannya 2 bagian dari bagian cucu perempuan. Untuk bagian cucu perempuan,
Jika pewaris meninggalkan seorang cucu perempuan, maka besar bagiannya adalah setengah. Lalu jika pewaris meninggalkan 2 atau lebih cucu perempuan, maka besar bagiannya adalah 2/3 bersama. Dan jika pewaris meninggalkan cucu perempuan bersama cucu laki-laki, maka besar bagian cucu laki-laki adalah 2 bagian dari cucu perempuan. Dan yang terakhir di sini adalah rat dan aul. Rat adalah membagi sisa bagian warisan yang belum habis terbagi secara berimbang. Syarat-syarat rat ada 3. Yang pertama, ada ahli waris zul faraid, ada sisa bagi, dan tidak ada ahli waris zul karabat atau asobah. Lalu aul adalah membagi kelebihan perhitungan bagian warisan secara berimbang kepada semua ahli waris. Sekian yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.